Halo Bapak Ibu Pasti semuanya, khususnya di ANT2. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join membuka video pembelajaran ini, khususnya di materi budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Nah, dalam materi ini kita akan belajar tentang apa sih budaya keselamatan ini, kenapa harus ada di atas kapal kita, apa pengaruhnya. Di bab pertama, kita akan masuk ke pendahuluan. Ya, di bab pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Budaya keselamatan di sini adalah bagaimana keselamatan itu dipahami. Jadi keselamatan di atas kapal kita itu benar-benar dipahami, dinilai, dan juga dijadikan sebagai prioritas utama. Ya, jadi dinilai, dijadikan sebagai prioritas utama dalam sebuah organisasi. Organisasi apa yang maksudnya? Organisasi di atas kapal kita. Ya, karena di atas kapal kita dari jabatan-jabatan ini adalah sebuah organisasi. Nah, dari budaya keselamatan ini merefleksikan komitmen yang nyata terhadap keselamatan di semua level. Ya, di semua level organisasi tersebut. Dari level apa? Dari level nakoda, ya, nakoda sampai ke kadet yang paling terakhir, ya. Jadi ini merefleksikan sebuah komitmen nyata terhadap keselamatan di semua level organisasi tersebut. Nah, budaya keselamatan ini juga dideskripsikan sebagai bagaimana, ya, bagaimana sebuah organisasi ini bersikap ketika tidak ada yang mengawasi. Jadi berdasarkan kesadaran sendiri dari orang-orang yang ada di atas kapal tersebut dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi nggak nunggu diawasi, baru ngikutin prosedur, baru sesuai dengan peraturan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pengawasnya sudah nggak ada di situ, sudah nggak diawasi lagi, terus seenaknya sendiri tidak. Tapi di sini adalah bagaimana sih kita bisa bersikap, ya? Bagaimana sih kita bisa bersikap tetap bertanggung jawab, ya, tetap sesuai dengan aturan, tetap sesuai dengan prosedur, ya, ketika tidak ada yang mengawasi. Nah, budaya keselamatan ini mempunyai dampak langsung terhadap performa keselamatan di atas kapal. Jadi dampaknya secara langsung. Maksudnya di sini adalah jika seseorang percaya bahwa keselamatan itu nggak penting loh, keselamatan itu tidak penting, ya bahkan hanya berpikir udahlah sesaat atau mungkin berpikirnya udahlah aman, ya kan? Banyak yang kalau diingetin, guys, tolong pakai alat keselamatan, alat pelindung diri dan lain sebagainya, udahlah aman nggak apa-apa, seperti menyepelekan. Ya. Maka di sini beberapa aktivitas bisa menimbulkan sebuah masalah. Terutama jika dianggap resiko yang dihadapi itu kecil, karena disepelekan. Dari resiko yang kecil tadi, karena disepelekan, ini padahal bisa menyebabkan bahaya yang mengancam. Ya. Jadi, kita harus tahu bagaimana keselamatan itu dipahami, terus dinilai, dianggap sebagai prioritas utama dalam sebuah organisasi di atas kapal. Makanya kalau di atas kapal itu pastikan ada di depan akomodasi, ada tertulis di situ adalah safety first. Ya. Nah, jadi kita harus sadar betul akan keselamatan tersebut, budayanya, habit kita, tanpa menunggu ada yang mengawasi, gitu ya. Nah, budaya keselamatan seperti budaya pada umumnya, sebenarnya susah dilihat dari dalam, karena di sini berdasarkan kesadaran, kebiasaan, ya kan? Nah, seperti misalnya layaknya ikan yang berenang di dalam air. Ikan yang berenang di dalam air, ikan ini tidak akan berpikir banyak tentang air. Karena apa? Sudah menganggap bahwa oh saya aman loh di sini. Nah, karena itu budaya keselamatan umumnya pada sebagian besar perusahaan ini merupakan kombinasi perspektif internal dan juga
eksternal. Maksudnya adalah pandangan dari pihak luar ya digunakan untuk membantu pihak internal, di mana ini mempunyai pandangan yang lebih objektif. Penting kiranya untuk mempunyai ya seseorang yang memang sangat berperan penting dalam keselamatan di dalam sebuah organisasi. Ya, jadi ada orang yang memang benar-benar berperan penting di situ dalam keselamatan di dalam organisasi, yang berperan sebagai penghubung antara hasil survei dengan staf di semua level. Kalau di dalam dunia pelayaran ya atau di dalam dunia perusahaan, sosok ini biasanya diperkenankan ya atau diperkenankan ya oleh direktur keselamatan atau diperankan oleh direktur keselamatan atau manajer keselamatan. Jadi peran peran seorang direktur keselamatan, peran seorang manajer keselamatan di sini sangat penting dalam keselamatan di sebuah organisasi. Ya, karena di sini adalah sebagai penghubung antara hasil survei dengan staf di semua levelnya. Budaya ini tidak sekedar untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan. Jadi, kesadaran tadi bukan hanya untuk menghindari sebuah kecelakaan-kecelakaan atau mengurangi jumlah banyaknya kecelakaan yang terjadi. Meskipun tindakan ini bisa digunakan sebagai barometer untuk mengukur keberhasilannya. Jadi dengan tindakan ini kita bisa melihat apakah berhasil nggak dengan membudayakan sebuah keselamatan di atas kapal untuk jumlah kecelakaannya semakin mengecil nggak? Kalau semakin mengecil berarti budaya keselamatan yang diterapkan di sebuah kapal tersebut berhasil. Nah, dalam kaitannya dengan pengoperasian kapal, budaya ini berarti melakukan sesuatu yang benar dalam waktu yang tepat. Jadi dalam kaitan dengan pengoperasian kapal, budaya ini berarti melakukan sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang dilakukan benar, waktunya juga tepat. Ketika apa? Ketika harus merespon sebuah situasi-situasi normal maupun situasi-situasi darurat, tindakannya tetap atau benar yang dilakukan, waktunya juga tepat. Nah, mutu dan efisiensi dari pelatihan di sini memainkan bagian yang penting dalam menentukan perilaku dan juga kinerja. Khususnya di sini profesionalisme dari para pelaut itu akan sangat terlihat saat apa? Saat mereka melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Profesional nggak pelautnya? Pekerjaan yang dilakukan sesuai atau tidak? Nah, kunci untuk mencapai budaya keselamatan itu ada di dalam apa? Pengenalan bahwa kecelakaan-kecelakaan itu memang bisa dihindari dengan mengikuti prosedur-prosedur yang benar. Dan juga selain kita mengikuti prosedur yang benar, praktek-praktek kerja yang terbaik juga harus ditetapkan. Selain itu, kita juga harus terus-menerus memikirkan tentang keselamatan. Budaya keselamatan atau safety culture ini adalah suatu kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan dalam kelompok masyarakat. Di mana ini selalu mengutamakan, kebiasaan ini selalu mengutamakan tentang keselamatan. Jadi diprioritaskan. Keselamatan itu diutamakan di atas segala-galanya. Terus-menerus berusaha melakukan perbaikan, terus-menerus melakukan peningkatan. Agar apa? Agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Keselamatannya terjamin di atas kapal tersebut.
Nah, di atas kapal sendiri ini terdapat tempat-tempat di mana kita bisa lakukan penerapan keselamatan kerja di atas kapal. Contohnya di mana? Pertama, kita bisa terapkan keselamatan di kamar mesin. Ya, pertama, kita terapkan keselamatan di kamar mesin. Yang kedua, kita terapkan keselamatan di ruang akomodasi. Yang ketiga, kita terapkan keselamatan di dek. Yang keempat, kita terapkan keselamatan di dapur. Yang kelima, bisa kita terapkan keselamatan di ruang tenaga baterai. Dan yang keenam, kita bisa menerapkan keselamatan kerja di atas kapal itu di ruang perlengkapan dan juga ruang peralatan. Ya, jadi ini adalah tempat-tempat yang bisa kita lakukan penerapan terhadap keselamatan kerja di atas kapal kita. Ya, jadi di atas kamar mesin, terus di ruang akomodasi, di dek, di dapur, di sumber tenaga baterai, dan di ruang perlengkapan dan peralatan. Terus untuk keselamatan kerja, ada dasar hukumnya tidak? Ya. Jadi keselamatan kerja di atas kapal itu ada dasar hukum. Apa? Yang pertama kita lihat di sini adalah SOLAS. SOLAS 1974 beserta amandemen-amandemennya. Yaitu apa? Yaitu mengenai persyaratan keselamatan kapal. Ini dasar hukum yang pertama. Jadi dari SOLAS 1974. Yang kedua apa dasar hukumnya? Adalah peraturan-peraturan dari Biro Klasifikasi. Dasar hukum yang kedua. Yang ketiga, Occupational Health tahun 1950 mengenai usaha, keselamatan, dan kesehatan kerja. Yang berikutnya, dasar hukum yang berikutnya adalah STCW tahun 1978, Amandemen 1995. Berikutnya, dasar hukum yang berikutnya adalah SM Code. Ya, dasar hukum berikutnya tentang keselamatan kerja di atas kapal adalah SM Code. Nah, SM Code ini mengenai kode manajemen internasional untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran. Terus ada International Code of Practice, yaitu petunjuk-petunjuk tentang prosedur keselamatan. Ya. Jadi prosedur keselamatan khususnya keselamatan kerja pada suatu peralatan, terus pengoperasian kapal, terus terminal, dan juga lain sebagainya. Dasar hukum berikutnya adalah Peraturan Menteri Nomor 4. Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1980. Tentang apa? Tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Ya. Jadi ada beberapa dasar hukum ya untuk penerapan keselamatan kerja di atas kapal. Ini semua demi apa? Demi keselamatan kru di atas kapal tersebut. Ya. Jadi jangan heran kalau harus mengikuti beberapa aturan demi keselamatan kru. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk pertemuan pertama kita cukup ya. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.